Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah minggu kali ini. Mari kita bernyanyi Kecap dan Lihatlah. Maaf, dipandu oleh song leader. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kami menyambut kita sekalian dengan shalom dari Tuhan dan selamat hari Minggu. Bagi saudara-saudari yang pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja dalam warta jemaat. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi dapat menghubungi majelis. Berikutnya, update dana penggalangan untuk pembangunan dan renovasi gereja per 4 Januari 2025. Janji Iman Runggun 773.115.000 rupiah. Galang dana Klasis 2.414 juta rupiah. Galang dana Klasis yang sudah ditransfer ke Runggun 2.226.000 rupiah. Bagi saudara terkasih, apabila hendak memberikan perpuluhan atau ucapan syukur, kami berharap agar menghubungi Pertua Idawati Brupurba. Kebaktian baptis anak dilakukan hari Minggu pada tanggal 12 Januari 2025. Persikapan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 jam 17 WIB. Pembawa firman Diaken Rimelia Buru Brahmana. Pembawa acara Diaken Mary Juwita Bru Brahmana. Selanjutnya, sidang BPMR dilaksanakan tanggal 7 Januari 2025 jam 18 WIB. Sidang SMR dilaksanakan tanggal 16 Januari 2025 jam 17 WIB.
Warta pertama, Pekan Kebaktian Penata Layanan dilaksanakan minggu ketiga, tanggal 19 sampai 25 Januari 2025. Berikutnya, terima kasih kami ucapkan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan dari keluarga Jekonia Tarigan, keluarga Adi Tarigan Sibero, keluarga Bapak Ciketa Tarigan, dan yang tidak tertulis namanya atau NN. Kita doakan supaya saudara-saudari kita ini akan diberkati Tuhan dan dilimpahkan rezeki. Bagian diakoni akan dilakukan kunjungan diakoni sakit runggun kepada kekelengenta Risya Sihombing. Hari Senin 6 Januari 2025 pukul 16 WIB, Rumah Sakit Hidayatullah. Mari kita ambil bagian dalam kunjungan sakit ini dan kita berdoa Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak kita Risya. Berikutnya, diadakan kunjungan sakit kepada saudara kita Bapak Beta Ginting di Madukismo, karena beberapa waktu yang lalu beliau dirawat di rumah sakit. Hari Senin 6 Januari 2025 pukul 19 WIB, tempat di rumah Madukismo. Nanti share lokasi menyusul. Berikutnya, dalam kebaktian minggu hari ini 5 Januari 2025 diadakan persembahan ke depan untuk kesejahteraan pendeta runggun kita. Telah dilakukan kebaktian buka kunci keluarga Bapak Misia Zilvania Ginting hari Jumat 3 Januari 2025 yang hadir 16 orang, persembahan Rp405.000. Kebaktian buka tutup tahun 2025, keluarga Bapak Aditya Tarigan dan keluarga Nande Emo hadir 7 orang, persembahan Rp141.000. Kebaktian buka tutup tahun 2025, keluarga Bapak Alwina Sembiring Guru Kinayan hadir 17 orang, persembahan Rp435.000. Kebaktian tutup dan buka tahun di gereja, jumlah yang hadir 38 orang, persembahan Rp122.000. Pengantar ibadah. Pada minggu ini kita masuk ke masa Epifanias yang pertama. Epifanias adalah cara Allah menampakkan dirinya agar manusia lebih bisa mengenal Tuhan. Ini nampak jelas ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Lewat minggu Epifanias yang pertama ini, Allah ingin memperkenalkan dirinya lewat karyanya yang lain, agar kita dapat semakin mengenal Dia. Karena orang yang mengenal Allah pasti mengenal kehendaknya dan mengetahui bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian, kita mampu mencerminkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Dan kita angkat lagu pujian di PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2 dipandu oleh song leader. Tuhan,
Bapa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasanya lewat ciptaannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, yang memuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kita hidup beriman kepadanya. Amin. Invokasio. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian PKJ 22 ayat 1 sampai 3. Salah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-soraklah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semula berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk-duduk.
Marilah kita mendengarkan pujian dari guru-guru KKA KKR.
Terima kasih untuk Guru KKR atas pujiannya. Pujian atas kemuliaan Allah. Allah telah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara agar manusia semakin sempurna mengenal Allah yang Maha Kuasa. Bumi yang menjadi tempat kita berpijak dan segala ciptaannya adalah tanda kebaikan akan rancangan Allah dan kuasa-Nya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kesempurnaan ciptaan-Mu menyaksikan kuasa dan kebaikan-Mu. Ia menciptakan segala sesuatu yang berbeda, kehidupan manusia dengan berbagai sifat yang berbeda, agar semakin sempurna kebaikan dunia ini dan semakin luas cara manusia mengenal kebaikan Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai anggota tubuh dalam satu tubuh, bagaikan anak di tengah keluarga. Sungguh sempurna jalan bagi kami untuk merasakan kebaikan-Mu. Sanggupkanlah kami menghargai dan memaknai berkat-Mu. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, lebih dalam ku menyembah. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kehidupan manusia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jikalau dunia ini adalah saksi kebaikan Allah dan diri kita adalah bukti kehadiran wajah Allah di dunia ini, bagaimanakah cara kita menghargai kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan dan diri kita? Ya Tuhan,
sering sekali aku tidak menghargai kebaikan-Mu yang ada di sekelilingku, di dalam diriku dan juga di dalam diri sesamaku manusia. Bagaimanakah penghargaan kita akan kebaikan Allah yang ada dalam diri kita dan juga sesama kita manusia? Ya Tuhan, sering sekali kami tidak menghargai kebaikan-Mu yang ada di dalam diriku dan juga di dalam diri sesama kami. Mari kita juga mengaku di hadapan Tuhan lewat nyanyian PKJ 241 ayat 1 sampai 3.
meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpin aku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kau bagiku ini tanganku hanya pegang. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Janji Allah bagi orang yang mengaku ketidaklayakannya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman-Nya bagi kita yang sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dari dosa dan kesalahan. Sungguh, yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Diambil dari Mazmur 91 ayat 14. Kita bersyukur karena ia telah menganugerahkan firman-Nya bagi kita. Marilah kita memuji Dia lewat nyanyian Tuhan Selalu Menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menegakkanku dan peliharaku seumur Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Allah bagian yang pertama diambil dari Roma 1 ayat 18 sampai 25. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, segala puji syukur kemuliaan hanya untuk Engkau. Di mana pada hari ini, minggu pertama di bulan Januari, di tahun 2025 ini, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kasih persaudaraan, di dalam cinta kasih Allah yang sudah turun. Di sanalah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah sesama, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan ini, di tengah-tengah persekutuan GBKP Yogyakarta secara khusus. Kami mengalami sukacita besar. Kami merasakan Tuhan menolong kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan di saat kami di dalam keadaan banyak cerita, kedukaan, kesakitan, penderitaan, bahkan kebahagiaan. Tak henti-hentinya Tuhan menolong, tak henti-hentinya Tuhan menguatkan kami.
Kami percaya Bapa, pada saat ini pun kami dituntun untuk melewati jalan-jalan di tahun 2025. Tuhan mengenyangkan kami dengan firman Tuhan, bekal kehidupan kami, bekal kekuatan kami dalam perjalanan hidup, bekal kami untuk memandang orang lain dan diri kami, vitamin jiwa kami untuk dapat kuat bersukacita di dalam keadaan apapun dan mensyukurinya di dalam kasih cinta Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi, memberikan kasih cinta Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu, karena kami bersatu hati untuk memuliakan Engkau. Bahkan kami percaya ada komitmen di dalam diri kami sebagai gambaran Allah yang penuh kasih untuk mewartakan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah bersedia dan rela sukacita menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Demikian kami bacakan Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dengan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Mari kita bersalaman kiri dan kanan, mungkin belum bertemu selama ini, katakan selamat tahun baru, damai Kristus. Ya, damai Kristus bagi kita semuanya. Kami mau membacakan satu kata-kata yang indah menurut kami, kiranya menjadi berkat. Surya indah tak terkira, walaupun hujan ya. Surya meredup di sore hari. Jika kita sudah mengira-ngira betapa besar kasih-Nya dari dulu sampai kini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini, kalau kita renung-renungkan di tanggal 5 Januari ini, Tuhan izinkan ada hujan.
Kalau dihitung-hitung kata pertua tadi malam dari jam 3 ya pertua. Dari jam 3 pagi. Terus hadir. Boleh kita maknai dengan mengatakan berkat Tuhan demikian besarnya tercurah di tahun 2025. Amin. Kita aminkan. Tapi kalau kita katakan hujan lagi. Itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita katakan dan ubah di dalam iman, kita mengatakan haleluya, berkat Tuhan tercurah tahun 2025. Aminkan. Maka pikiran kita akan berubah. Hati kita akan bersuka cita. Kita akan melihat hujan-hujan berkat. Mari saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengatakan di sini ada beberapa hal di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satunya adalah pandangan etika masyarakat, cara hidup. Umumnya dalam satu ungkapan sering kita dengar dikatakan tak kenal maka tak sayang. Benar ya? Begitupun nanti kita karena hujan alam tak kenal Tuhan maka kita tidak memahami. Ungkapan ini tidak terkecuali terhadap apapun. Tak kenal pada seseorang atau situasi di mana kita berada dapat mempengaruhi sikap kita menghadapinya. Benar? Ada ungkapan juga mengatakan lain lubuk, lain ikannya. Artinya semua keadaan belum tentu seperti yang kita perkirakan. Pengenalan kita terhadap sesama juga menentukan sikap kita terhadap mereka. Ya. Ada yang mengenal baru sebulan sudah langsung menikah, ada juga. Ada yang sudah mengenal 7 tahun tapi tidak jadi menikah. Benar kan? Ada yang sudah mengenal bertahun-tahun tapi terkejut, kok dia sekarang begini? Dengan demikian, kami mau menyampaikan bahwa sama juga halnya dengan pengenalan kita tentang Tuhan akan menentukan sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri. Benar? Pengenalan kita tentang Tuhan akan menentukan sikap kita tentang Tuhan itu sendiri. Ini penting di awal tahun ini. Sangat penting mengawali langkah minggu pertama di tahun 2025. Jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka cara kita beribadah kepada Tuhan akan berdampak dalam diri kita, baik atau buruk. Pengetahuan kita terhadap orang beriman juga akan menentukan sikap kita sebagai orang beriman. Pengetahuan dan pengenalan kita akan firman Tuhan juga menentukan sikap kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhu bagai Adila si tandai si ida, kita tidak melihat, tidak merasakan langsung firman Tuhan itu, maka dampaknya akan bermacam-macam. Inilah yang membuat di dalam rumah, di dalam gereja, masyarakat akan banyak gejolak, akan banyak hal yang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing. Demikian juga di dalam menerima firman Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita berbeda. Kami mau menyamakan hal ini sama halnya dengan masyarakat Karo ya. Secara umum memiliki pemahaman Muhammad Kalimbubu, Metami anak beru, Kelengi senina sembuya. Jika 3 hal ini belum dilakukan atau kurang pemahaman kita, sepertinya kita asing di tengah budaya orang Karo. Benar ya? Terlebih jika kita langsung berhadapan dengan aktivitas budaya Karo yang sedang berlangsung di antara kita, tampaknya kita akan mengalami kesulitan dalam bersosial
di dalamnya. Bahkan itu tidak menutup kemungkinan antara generasi yang sudah tua, menengah, dan muda berbenturan dengan persepsi masing-masing karena budaya. Itu bisa saja terjadi. Banyak hal bisa dikatakan tanpa pengenalan dan pemahaman akan berdampak pada kita. Sepertinya hal inilah yang terjadi di dalam teks kita Minggu 5 Januari 2025. Pengenalan antara Daud dan Allah. Inilah yang membawa kita kepada pemahaman untuk belajar dari Daud, untuk bercermin, menyelami firman Tuhan. Menyelami, minumlah air firman Tuhan ini. Rasakan, dia menembus hati kita, menembus pikiran, kegalauan, menembus harapan, menembus cita-cita, menembus yang misteri dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pemazmur ini kita melihat bagaimana mengajarkan pengenalan pemazmur tentang Allah. Bagi pemazmur uganinta. Adinina Yesus man Petrus begini, menurutmu siapakah aku ini? Dan di awal tahun ini penting sekali. Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Dia tidak mendikte, tetapi mau menanyakan, menurutmu siapa aku ini? Berani nggak kita nanya seseorang, kamu kalau lihat aku ini, menurutmu aku ini gimana sih? Nakku, selama kita sama di rumah berapa bulan ini, menurutmu siapa? Aku lihat sudah ada perubahan. Menurut istri kita, siapakah kita ini? Menurut suami kita setelah sekian tahun menikah, siapakah kita ini? Enda menurut pemazmur, dia dengan yakin dan satu kata letakkannya di tempat yang paling tinggi, yaitu Allah adalah Raja. Dia sebagai Raja, Daud ini Raja, tetapi ada Raja di atas segala Raja. Allah itulah Raja, sumber hikmat, Raja yang besar dan perkasa, mulia dan agung, karyanya ajaib dan dahsyat. Itu di ayat 3 sampai 6. Artinya pemazmur labo gejap kena ya, pemazmur ini tidak menempatkan dirinya di atas Allah. Dia tidak menempatkan dirinya di atas penciptanya. Dia tidak menempatkan dirinya seolah-olah dia lebih tinggi dari Allah, tidak. Dan itu nampak di dalam ucapan dan perkataannya. Itu akan kita lihat nanti. Ada istilah pujilah Tuhan. Maka ketika dalam bahasa Ibrani dikatakan daras, maka ketika dia menyanyikan pujian, itu artinya di atas pujian ada tahta Allah. Rende kita menjile sorandu ida atas kam rende liti bata. Amin. Iya. Singer ini, penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik ini, di atas mereka melakukan itu ada Allah. Melala Senta tahun 2024 ada Allah. Melala pengalaman-pengalaman ada Allah. Di atas segala-galanya itu ada Allah. Halo, jenda dengan kita, ya? Ada Allah. Ini memunculkan kesadaran untuk merenungkan diri kita, memunculkan kesadaran yang dalam. Aku punya Allah. Raja Daud menyampaikan kebenaran itu dengan mengatakan Allah adalah Raja. Itu yang dia pegang, itu yang dia sampaikan, itu yang dia imani, itu yang dia hidupi, itu yang dia lakukan. Itulah imannya, itulah kekuatannya. Pemazmur juga menyatakan bahwa Raja itu juga melakukan kebajikan. Ia adil, pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya, baik dan penuh rahmat. Ayat 7 sampai 13. Artinya gambaran Allah yang menyinari hidupnya
dunia itu ada dalam diri Daud. Gambaran Allah yang penyayang itu ada di dalam dirinya. Gambaran Allah yang adil itu ada di dalam dirinya. Secuil, setitik itu ada di dalam diri Daud. Sehingga dia tahu arti keadilan, tahu arti kesayangan, tahu arti penyayang, tahu arti kata hidup penuh kasih. Aku aja punya kasih karena Allah lah sumbernya yang mengasihi semuanya. Raja itu juga penopang dan menegakkan orang. Ia memenuhi kebutuhan orang pada waktunya. Ayat 14 sampai 16. Ia menjaga orang yang mengasihi dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Ayat 17 sampai 20. Dengan gambaran raja yang demikian, membuat sikap pemazmur yang tergerak hatinya untuk menaikkan pujian kemuliaan Allah sang raja itu. Inilah yang menyebabkan tergerak hati Daud. Boleh kita koreksi masing-masing diri kita. Kapan terakhir kita tergerak memuji dia? Kapan terakhir hati kita tergerak berdoa? Kapan hati kita tergerak menolong orang? Kapan terakhir hati kita tergerak mengatakan bujur Tuhan? Jika hal-hal ini belum atau jarang, kalau dihitung rangka waktu 1 sampai 10, cuman 1 kali sebulan, 1 kali seminggu, maka tergerak itu redup. Dan itu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kurang rohani, kurang roh Allah, tanda-tanda kita harus gelisah. Aku enda guang ya aku enda. Kai makalah aku bagi kalah ngandung kang ya rende gua maka ngandung. Ya aku kok nggak seperti orang itu ya. Kok orang itu kok lebay banget. Orang itu sudah tergerak, mungkin juga lebay, mungkin saja ada macam-macam. Tapi menanyakan kepada diri kita, kapan terakhir kita berjaga-jaga seperti 5 perempuan yang bersiap dan 5 perempuan yang bodoh? Kapan kita berjaga-jaga menjaga nyala semangat kita? Aku berkomitmen tahun ini, umpamanya kan gitu kan. Apakah kita berjaga-jaga menjaga komitmen itu agar tidak dirampok oleh kuasa iblis? Aku berkomitmen resolusiku tahun ini, apakah kita berjaga-jaga atas apa yang kita komitmenkan? Tergerak enggak kita? Seninaras turang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyampaikan bahwa gambaran manusia kita ini adalah segambar dengan Allah. Kalau gambaran ini rusak, Allah kecewa. Kalau gambaran yang diciptakannya itu lari daripada dia, Allah sedih. Kalau gambaran ini kita rusak dengan makanan, minuman yang bisa merusak kesehatan, kita sadar bahwa itu salah. Atau dengan cara-cara berpikir, atau tidak mengingat kasih Tuhan sampai ke dalam hati, Allah sedih. Hal itu dikatakan di dalam kitab Roma ya. Di dalam kitab Roma, maka Roma 1 ayat 18 sampai 25 dikatakan, ada kelompok manusia yang merasa dirinya pintar, tetapi telah menggantikan gambaran Allah. Itu dia, imago Dei tadi. Gambaran Kristus digantikan dengan gambaran menurut versinya sendiri. Ini berbahaya. Kita menggantikan gambaran diri kita menurut versi diri kita sendiri. Apa yang kita suka. Contoh kata-katanya, aku bagaikin, gua kena tendu, aku gak bagai nari-nari. Aku udah dari dulu udah gini, aku gini. Menggantikan rahasia Allah itu di dalam diri kita dengan versi kita. Kita merasa nyaman dengan sikap itu dan kurang mencari apa yang disebut kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, mengampuni, dan memiliki kata bersyukur dalam diri kita. Inilah yang membawa
Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Roma, ada orang-orang di antara kamu yang memiliki persepsi tentang dirinya seperti versinya sendiri. Bukan masuk kepada Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan di dalam Kristus, diciptakan baru di dalam Kristus, mau dibaharui, mau berubah, mau bertobat, mau dikritik, mau kita mengoreksi diri kita. Mungkin tidak enak, tetapi di sanalah dikuliti pikiran kita untuk meninggalkan bekas-bekas ajaran, sikap, dan keadaan yang lama menjadi baru. Amin. Ya. Ini menjadi hal yang baru bagi kita ketika kita mengatakan, aku dewasa di tengah perbedaan. Inilah tema kita tahun 2025. Dewasa menerima perbedaan. 1 tahun ini kita diajak dari semua firman Tuhan, dewasa menerima perbedaan. Tidak gampang. Ketika kami melihat mengecek Januari sampai Desember, setiap minggu firman Tuhan yang paling banyak kitab Mazmur. Orang yang dewasa berarti memuji Tuhan. Cepat ateta dewasa, pujilah Tuhan. Cepat ateta berkomitmen menemukan rahasia Tuhan, puji Tuhan, katakan syukur. Itu dari Januari sampai Desember, dicek setiap minggu Mazmur itu ada. Yang paling banyak semuanya ayat adalah kitab Mazmur. Tuhan mempersiapkan kita untuk melalui jalan-jalannya yang rumit tapi aman. Amin. Tuhan mempersiapkan jalan-jalannya yang mungkin melawan kedagingan, melawan keuangan kita yang boros, melawan keuangan kita yang untuk kesenangan daging. Aman, kita bisa mengendalikan diri. Tuhan menuntun kita sebagai mahasiswa, teman-teman sepelayanan semua, untuk berkomitmen dalam melayani walaupun hujan, walaupun badai. Kita mempersiapkan diri kita. Amin. Naikkan level kita. Guru-guru sekolah minggu sudah dinaikkan levelnya. Yang membimbing harus bimbingan pribadi dengan pendeta. Yang mau akan bawa PA, bimbingan dulu. Tidak biasa-biasa saja. Menaikkan level kita lagi, lebih tinggi lagi. Maka di dalam tiap bulan ada tujuan-tujuan ibadah kita. Hari ini kita menyanyikan Tuhan selalu menolongku. Kita membaca kebutuhan, membaca apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Persoalannya adalah, masih keraskah hati kita? Perjalanan Januari sampai Desember akan berjalan terus. Orang yang tidak mau berjalan di dalam Tuhan tinggal. Orang yang mau tertatih-tatih di dalam Tuhan maju. Orang yang mau hidup di dalam Tuhan akan naik hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sehingga tidak ada lagi cengeng-cengeng, lebay-lebay. Tetapi itu semuanya adalah proses. Semuanya adalah seturut dengan rencana Tuhan. Hari ini ada 3 bagian hal yang penting yang mau kita katakan. Bahwa yang pertama, marilah kita bersikap tambah dewasa. Untuk mau, mampu, dan bertekad memuliakan Dia. Yang kedua, bersikap bersatu hati dalam memuji Tuhan. Yang ketiga, apakah kita mau berkomitmen menjadi berkat? Mari kita lihat PPT singkat ini. PPT 1, 2, yang 1 dulu. Bersama kita warga GBKP, yang 1 ini ya, mampu merasakan dan menyadari kasih-Nya, ini dalam kehidupan sepanjang 2025. Kami menawarkan komitmen ini di hati kita masing-masing. Berapapun kita yang hadir, tidak menjadi persoalan. Mungkin kita tidak di kota ini tinggal. Komitmen ini mampukah kita? Mampu itu adalah orang yang mau menyadari, merasakan kasih Tuhan sepanjang 2025. Kalau tanggal 1 tadi pertua kita
Bapak Gebi telah menyampaikan tingkat global, internasional, dan semua macam-macam tentang digital. Tantangan banyak, kurangnya pekerjaan karena manusia digantikan oleh mesin. Itu benar. Dan hanya di dalam Tuhan kita mampu melewati itu. Itu yang kami mau katakan, menambahkan, menyampaikan, dan menapaki perjalanan kita seperti yang telah disampaikan tanggal 1 kemarin. Sangat sayang kalau kita tidak ibadah setiap minggu. Itu akan tidak memahami warna kita abu-abu mengenal Tuhan. Sebab ini berkelanjutan. Aku minggu ini gak usah datang lah. Aku minggu depan aja lah. Ya mungkin sekali sebulan lah, 2 kali aja sebulan lah. Monggo-monggo. Tapi ingatlah, Roh Allah ketika kita berjalan di dalam GBKP Jogja, maka jangan ketinggalan channel-channelnya. Amin. Ya ada YouTube bisa didengar. Sehingga kita mau menyampaikan firman Tuhan itu berkelanjutan. Januari, Februari, Maret sampai Desember, dapatlah hal yang kita lakukan. 2024 adalah berkarya dan berguna bagi orang lain. Sudahkah kita terima? GBKP memiliki tema-tema setiap tahun. Jangan kita lewatkan. Tapi mari kita mengumpulkan hal-hal yang baik. Atau kita tidak pernah memiliki satu komunitas yang lengkap. Kadang di sini, kadang di sana, kadang di situ. Itu adalah kebebasan. Itu adalah pilihan. Itu adalah perjalanan masing-masing. GBKP akan berjalan terus sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepadanya dan menyampaikannya. Di mana kita mau memilih? Terus mengikuti cara Tuhan menuntun kita. Ini sangat penting. Ini sangat mendorong kita untuk menyampaikannya. Mari PPT yang kedua. Ini yang bersama-sama warga GBKP Yogyakarta sehati sepikir dalam kesadaran diri. Jadi berkat karena dia untuk disaksikan sepanjang 2025 karena telah melewati 2024. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bergembira di dalam dia karena surya indah itu telah muncul. Hari yang baru telah diberikan bagi kita. Mari kita kembali bersalaman. Selamat menempuh 2025. Katakan pada samping kita. Selamat kita lulus menempuh waktu 2025. Mau gak? Ya. Bagi yang di rumah, yang nonton YouTube, atau mungkin belum gereja, atau nanti sore, iyahkan. Supaya kita bersalaman. Seperti naik kereta api ya. Selamat kita masuk tahun 2025. Terpuji nama Tuhan. Beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam memuji dia. Kita menemukan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur karena berkat-berkat Tuhan pada hari ini telah kami terima. Memasuki tahun 2025, kekuatan terbesar kami adalah di dalam Tuhan. Kekuatan terbesar kami adalah anugerah Tuhan. Kami menaikkan pujian di dalam perjalanan 2025 karena tangan Tuhan menopang, menolong, membimbing, membawa kami untuk menyusuri lorong-lorong waktu, tempat, keadaan, situasi. Kami imani kami menang dengan baik. Kami imani semua perjalanan cerita hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Daud menggerakkan hatinya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dia tahu di atas dirinya ada Engkau. Dia tahu Tuhan melihat dan menopang perjalanan hidupnya. Kami seperti berada di dalam situasi di atas awan, melihat ke bawah. Terang perjalanan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Mata Tuhan ada di dalam mata kami. Kasih Tuhan ada di dalam hidup kami.
kami meyakini Tuhan hadir. Kami meyakini Tuhan mengubahkan. Kami meyakini kasih Tuhanlah yang membebaskan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, agar penuh sabar, penuh hikmat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Lingkupilah kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami mengalami sukacita, pengharapan di tahun 2025. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami jalani, jika kami bersama Engkau, kami menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama semua orang percaya, di tengah-tengah dunia ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan akan ditayangkan juga nanti. Biarlah kiranya dengan penghayatan dan sikap sempurna kita ucapkan. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali duduk. Mari saudara-saudara, kita menyiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan menjadi berkat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Tiba saatnya kita menyampaikannya dengan firman Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menerima 2 kantong dan 1 kita ke depan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam pelayanan gereja Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita naikkan pujian kemuliaan untuk Tuhan dari PKJ 147 bait 1 dan seterusnya. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari maka sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah
setiap persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah bersama-sama kita menaikkan syukur kita di dalam doa kita. Diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan, kita sampaikan di dalam doa pribadi kita. Berdoalah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur pada minggu pertama tahun 2025 ini. Kami berjalan bersama-Mu, menyusuri lorong dan waktu, tempat, situasi, keadaan. Di atas semuanya itu ada Engkau ya Allah. Engkau melihat, tak pernah meninggalkan. Pujian, penyembahan seperti Daud, kami juga menaikkannya. Engkaulah Raja yang besar, Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Allah yang penyayang. Tapi Engkau juga Allah yang melihat perbuatan-perbuatan fasik setiap orang. Kami mau bergeser, pindah tempat dari situasi karakter yang fasik menjadi baik. Lembut di dalam Tuhan, belajar dan menambah pemahaman hidup, mendengarkan suara Tuhan, belajar tentang kehidupan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada, kota, di mana kami tinggal, dimanapun, Tuhan menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa
untuk anak-anak kami yang sudah cukup umur. Kiranya Tuhan memberikan teman hidup bagi mereka. Tuhan yang mengantarkan dengan cara Tuhan yang ajaib, yang seiman. Kami juga merindukan keluarga-keluarga yang merindukan buah hati di dalam keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba waktunya mereka juga menerima anak di tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan memberikan pencerahan. Hati yang tulus, hati yang setia, hati yang penuh hikmat dari kasih Tuhan, sehingga dapat menggerakkan kami untuk memuji Tuhan bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama teman saudara, untuk bersama-sama memuji Tuhan, beribadah, berkarya, berguna, dewasa di dalam perbedaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBKP Jogja secara khusus di dalam sidang pertama BPMR tanggal 7 Januari, sidang SMR tanggal 16 Januari, kiranya dapat berjalan baik dan bersemangat untuk menemukan hal-hal yang baik di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk rencana minggu ketiga untuk rapat koordinasi, kiranya kami semuanya ikut di dalam program-program, tetapi menemukan hal-hal yang baik, bukan sekedar program, tetapi menghayati dan dapat kami lakukan dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk rencana Pekan Kebaktian Pelayanan di tahun 2025 tanggal 19 sampai 25 Januari, kiranya berjalan dengan baik. Kebaktian minggu hari ini dan seterusnya kiranya dapat secara simultan, konsisten, dan berkelanjutan untuk membawa perubahan dalam diri kami masing-masing, membawa kehendak Tuhan, menerima dengan sukacita dalam diri kami masing-masing di dalam suara Tuhan melalui GBKP secara umum dan khusus di Jogja. Inilah yang membangun pribadi kami untuk kuat melewati tahun 2025. Kami juga berdoa dan bersyukur telah terlaksana kebaktian baik tutup dan buka tahun di tanggal 31 dan telah terlaksana juga kebaktian tutup dan buka tahun di keluarga Bapak Aditya dan keluarga Nande Emo. Tuhan memberkati. Dan juga kebaktian tutup dan buka tahun di dalam keluarga Bapak Loina Sembiring Guru Kinayan. Tuhan yang memberkati bersama semua keluarga yang boleh hadir dan bersukacita di tengah-tengah keluarga orang-orang yang kami kasihi ini. Kami juga berdoa untuk kebaktian buka kunci keluarga Bapak Misya Zilvania Ginting di hari Jumat tanggal 3 Januari, di mana kasih Tuhan telah melimpah bagi keluarga ini. Tuhanlah yang memberkati sehingga di dalam kelanjutan keluarga ini semua telah disediakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan kesaksian di tengah-tengah gereja kami dan juga di Solo. Sepanjang tahun 2025 ini kami berdoa bertambah-tambah hikmat dan sukacita kedewasaan kami untuk berada di tengah perbedaan, berada di tengah kehendak Tuhan,
berada di tengah mimpi-mimpi dan rancangan Tuhan ada pada kami. Kami juga berdoa untuk semua kategorial kiranya dapat kembali bersukacita di tahun 2025 di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan diakonia, baik pada hari ini ada ngapuli untuk anak kami Tesalonika, dan besok kami juga ada pelayanan perkunjungan ke rumah sakit di mana anak kami Risya dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan anak kami dan tambah kuat. Kami juga berdoa untuk kesehatan saudara kami Bapak Beta. Tak henti-hentinya kami imani dia sehat, kuat, sukacita dan diberkati sepanjang hidupnya di tengah-tengah keluarga dan saudara dan jemaat GBKP Jogja. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan melimpah. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang memberikan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu di dalam keluarga ini. Baik keluarga Cikonia Tarigan yang tidak tersebut namanya, keluarga Adi Tarigan Sibro, keluarga Bapak dan Ade Ciketa. Kiranya keluarga-keluarga ini boleh di dalam syukurnya selalu mengalami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa-doa kami, syukur kami. Kami juga berdoa ibadah sore nanti kiranya berjalan dengan sukacita besar, bertambah-tambah yang hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri di dalam tekad kita. Bersama-sama kita imani terjadi dalam hidup kita. Kesempurnaan serta keindahan ciptaan Tuhan di sekitar kita adalah bukti kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku kan tetap menjaga kesempurnaan ciptaan-Mu, sebab aku melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kesempurnaan ciptaan-Mu. Kehadiran gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami untuk menerima kekuatan dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga gambar dan rupa-Mu, hati-Mu di dalam aku, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, marilah kita memuji Dia di dalam doa Yabes, di mana berkat-berkat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita imani hadir di dalam diri kita, karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Terpujilah namanya.
Mari kita rasakan lagu ini, kita imani. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Amin. dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari kita imani. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Sebab berkat Tuhan telah mendiami hati dan pikiran kita, perjalanan hidup kita. Mari kita sempurnakan di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan saudara di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Yang memampukan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mengucap syukur ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Mari kita saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita boleh duduk kembali. Ya, bagi jemaat yang hadir ibadah hari ini, bagi yang berulang tahun di antara tanggal 29 Desember sampai 5 Januari, boleh berdiri di tempat agar kita bernyanyi selamat ulang tahun. Ada yang berulang tahun di antara tanggal 29 Desember sampai 5 Januari, boleh berdiri di tempat supaya kita bisa menyanyikan selamat ulang tahun. Ada? Oh ya, mari song leader, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada di belakang? Kasih dan perkenalan bagi jemaat yang hadir pada saat ini yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini atau yang sudah lama tidak beribadah di gereja kita ini, boleh ke depan untuk memperkenalkan diri supaya kita saling kenal dan tahu tutur kita masing-masing. Mari. Lalit. Oke, ya. Ibadah Tanggodung ras mau momen bantah. Setelah ibadah ini kita ada acara ngapul-ngapuli untuk anak permata kita Tesalonika Berusur Bakti yang beberapa hari yang lalu orang tua anak kita ini dipanggil Tuhan. Maka kita setiap PJJ dan kategorial, mari kita ambil bagian kita masing-masing. Bujur, mejuah-juah, selamat hari Minggu. Bila roh Allah ada di dalam
Krina, banci meter kita kubas, gelah si benaken acara ngapuli, man anak ta Tesalonika beru surbakti, ras kam surbakti mergana, ras karo-karo, ras kembrahan, banci dampingi du anak ta. Mari kubas kita Krina. Sekali nari pindokan kami, maka banci kita masuk ku bas gereja, gelah banci si benaken acara ngapuli, man anak ta Tesalonika berusur bakti. Krina perwakilan majelis sebagai kategorial, go banci kita masuk ke ruangan gereja. Bersamamu 176.
Satu lagi. Ini 176 dulu. 176 dulu. Sekali nari ipindokan kami, maka banci kita kubas gereja Krinana, gelah banci si benaken acara ngapuli, man anak ta Tesalonika berusur bakti. Acara si pertama, rende kita nomor KEE 125 ayat sada 2 res 4. KEE 195 ayat 1, 2 dan 4. Ya, ayo.
lut mesra. Mari dahia kam silati ras berata hadiras Yesus benema kini serang. Dia berjalan nan geluhku lakapku jumpai nganci yo cilinggem Yesus lekap kenca bermakan si tuhu manbanasa jangan caki tak ernala. Balakal jumpa aku kegulutan isengin dia sisi mula hisah ibas Tuhan Yesus ngencalau kegeluhan si banci senangkan ukur tagrina. Selanjutnya doa pembuka dibawa oleh Pertua Avando Milala. Ya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena sampai saat ini kami masih merasakan kasih dan karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini Bapa mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan kesehatan dan hari-hari yang baik. Demikian juga Bapa, di hari yang baik ini kami hendak lakukan penghiburan untuk anak kami Tesalonika Brosur Bakti, yang dimana beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil orang tua dari anak kami ini. Bapa, di dalam kedukaannya kami juga merasakan apa yang dialami. Oleh karena itu kami ingin menguatkan kembali anak kami ini agar terlebih tetap bisa lebih bersyukur kepadamu, karena apapun yang Kau rencanakan adalah rencana yang baik. Bapa, sertai kami, bimbing kami, agar di mana nanti Pak Ibu Pendeta kami juga yang memberikan firman-Mu, yang memberikan kekuatan, peneguhan bagi anak kami ini, biar anak kami Tesalonika Brosur Bakti bisa lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan lebih tetap bersyukur dan percaya kepada rancangan-rancangan-Mu saja. Demikian juga kami yang di sini semua yang memberikan penguatan, agar apa yang kami sampaikan benar-benar menjadi kekuatan bagi anak kami. Terlebih-lebih bagi anak kami Tesalonika juga, agar Bapak tetap memberikan penghiburan yang lebih, karena semua sumber kebahagiaan datangnya daripada-Mu saja. Demikian juga keluarga, agar Bapak memberikan kekuatan, agar biar semua keluarga bisa tabah dan kuat untuk menghadapi kecobaan ini. Bagian juga bisa tetap lebih bersyukur dan percaya kepada-Mu saja. Ini aktivitas kegiatan kami Bapak, kami mau serahkan melantang pengasihan-Mu. Sekalinya Bapak yang menyertai kami dari awal pertengahan akhirnya nanti. Terima dan kabulkan doa permohonan kami ini Bapak, kami minta dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selanjutnya banci anak kami Tesalonika nuriken kronologi karena Bapak Idilo di Bata. Mari.
Shalom, bujur orang tua kami, Ibu Suara Sendainda. Jadi kronologi kelausan Bapak, sebenarnya Bapak boleh sakit dia beli penyakit lambung, cina Bapak perokok berat. Jadi 3 tahun selewat dia Bapak pernah patah tulang bagian punggung. Jadi setiap Bapak kambuh, jadi ngedorong ku tentena sampai tulang nasi patah bagian punggung kerasa bagai. Jadi adi sakit krina bagai. Cina nggo 3 kali Bapak kami ke rumah sakit. Cina nggo sarankan kami operasi untuk bagian tulang. Ningku sada Pak si tambari ningku perban nggo melalak suina Bapak bagai. Cina Bapak anti operasi. Ningku man Bapak itu kita pujuk aja Pak ningku perban aku nggo ngerasakan operasi sangai bas ortopedi Sarjito menurutku pengobatannya jilai. Tapi Bapak anti ke ras operasi. Jadi Bapak layang gitu biar aku Nina. Cina bas tanggal 16 biasanya Bapak lah pernah darat di atas jam 6. Tapi tanggal 16 Desember andai Bapak darat. Perban ada Natal Permata jadi Bapak darat. Tapi biasanya ada acara KIP Bapak usahakanlah pernah darat di atas jam 6. Jadi Bapak mau pasti istirahat rumah sekitaran jam 7 bagai. Tapi perban acara Natal andai kebetulan jambur sekedai dahar, jadi Bapakku jambur sekitaran ku kedai. Jadi sekitaran jam 10 bas kedai Bapak ndabu. Bapak nggo coba babaku rumah sakit Amanda. Tapi selama perjalanan Bapak anggulan lain. Sampai di rumah sakit Amanda, Bapak nggo nyatakan lain. Jadi lana ditindakan area rumah sakit kayak segala macam, cuman persiapkan gelah banci mulihkan ke rumah. Bucur. Bapak umurnya 58 tahun. Aku telu, abangku 2 dilaki, aku anak terakhir. Kami telu ngali terjabu mak. Bujur. Iya, bujur man anak te kami Tesalonika, nggo banci kam kundul krina. Guna empegegehi anak tak kekelengan tak enda, mari raska kita rende bersamamu Bapa kulewati semua. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selanjutnya, renungan dari Pendeta Julia Burutarigan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sebelum kita mendapat kekuatan yang baru, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hari ini telah tiba waktunya untuk saling memberikan kekuatan, untuk menerima air kehidupan yang membawa kami tenang. Terlebih anak kami Tesalonika di dalam kehilangan orang tua, ayah tercinta. Biarlah kiranya Tuhan, karena perkenanan-Mu, Tuhan memberikan harapan yang baru. Tuhan izinkan orang tua tiada, maka Tuhan izinkan kehidupan juga ada. Berbicaralah ya Bapa, karena kehidupan yang ada saat ini menjadikan kami mendukung Tesalonika untuk kembali maju, kembali menjalani, kembali mengingat kasih Tuhan yang besar. Sekalipun masih ada air mata, tapi kami percaya karena Roh Allah lah yang membawa Tesalonika kuat dan menggerakkan hati dan pikirannya untuk tetap melanjutkan kehidupan. Berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca dari kitab Mazmur 23. Kami bacakan ayat 1 sampai 6. Demikian kami bacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu lagi kami bacakan di dalam Mazmur 116. Demikian. Ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Salam damai sejahtera membantah Rina. Hari ini ada peristiwa besar dalam hidup kita. Minggu pertama di bulan Januari tahun 2025 dan minggu pertama kita diawali juga ibadah singkat ngapuli menyambut hari depan dan melihat kedukaan bersatu, menyambut harapan dan melihat ada air mata bersatu. Ini adalah bagian bagaimana manusia, orang yang percaya di dalam Tuhan akan terus melewatinya. Tapi siapakah yang tidak berduka ketika ayahnya, orang tuanya, papanya tiada? Semua itu akan mengeluarkan air mata karena kita mengasihi dia. Anak kami Tesalonika dalam usia yang muda, kami telah melewati masa orang tua tiada. Umur bapak 58 tahun ya. Mama masih ada? Masih ada. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang lain, ada yang lebih muda lagi. Masih bayi, papanya tiada. Dan begitu banyak cerita. Tapi itu semuanya ada porsinya. Ada Tuhannya juga, yaitu Allah yang kita sembah. Di mana kita selalu terhubung kepada pencipta kita. Selalu terkoneksi kepada yang menciptakan kita. Disinilah hikmat Tuhan yang membawa kita kepada pengertian. Tiba waktunya aku ditinggalkan Bapa. Tiba waktunya air mataku akan berderai-derai. Maka papaku tiada. Tapi tiba juga waktunya harapan itu tetap ada. Karena kita tahu orang yang percaya di dalam Tuhan berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Bagaimana Allah yang digambarkan sebagai gembala yang baik. Dalam lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Kalau kita hayati ini, kenapa kita menangis? Satu, kita merasa kehilangan, ada yang kurang. Dua, kita merasa ditinggalkan, ada yang minus. Ini membawa kepada kesedihan. Tapi gembala yang baik selalu menuntun kita. Seolah-olah dia tidak nampak. Kalau di Israel dalam beberapa cerita, maka ketika mereka membawa domba-domba itu di tikungan dan lembah, di jalan itu yang terjal, maka gembalanya bukan di depan, tetapi di belakang. Dia mengarahkan dombanya dengan ketapel. Tek, kena kepalanya, kenapa? Supaya tek gitu, supaya dia tidak jatuh. Ada peringatan. Bukan berarti kematian ayah kita itu peringatan, tetapi tanda. Aku ada, kata Tuhan. Akulah ayahmu yang kekal. Akulah yang akan mengawal. Sekalipun nanti pada peristiwa mungkin wisuda, menikah, menitikkan air mata juga mengingatnya ya. Itulah kasih kita kepada ayah. Karena gambaran Tuhan ada dalam diri kita. Seperti khotbah kita hari ini.
Kita imago Dei, gambaran Allah, diciptakan dalam Kristus. Untuk itulah tubuh kita rawat, tubuh kita kasihi, karena ada sel Bapak Ndu di dalam tubuh Ndu. Kam sebenarnya terhubung, dia telah meninggalkan sesuatu yang berharga di dalam diri Ndu. Mungkin filosofi hidupkah, bahkan ketika rindu, setengah dari badan Ndu itu adalah Bapak Ndu. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan orang tua kita ada di dalam diri kita. Dan Tuhanlah yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau sekalipun dengan air mata. Tuhanlah yang membimbing kita ke air yang tenang sekalipun kita tidak bisa berenang. Karena masih banyak yang harus dituntun. Dialah yang menyegarkan jiwa kita sekalipun saat ini tidak segar. Dialah yang akan menuntun di jalan yang benar sekalipun hari ini kita merasa itu nggak benar. Kenapa sekarang? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak lusa? Kenapa nggak waktu aku sudah lulus? Kenapa dan kenapa? Tapi sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, percayalah bahwa Tuhan ada. Sebab berharga di mata Tuhan semua orang. Dan kita imani aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah iman percaya kita membantah pekrina senina resturang kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Berharga kita duduk saat ini menemani anak kita. Berharga doa dan harapan kita saat ini saat mendampingi dia di dalam duka ini. Berharga kehadiran kita saat ini sekalipun mungkin kita tidak mengenal secara pribadi dengan Tesalonika. Tapi dari nama Ndu anak cantik Nadekaro, aku bayangkan bapak dan mama memberi nama dari Alkitab ya, Tesalonika. Tentu harapannya akan menjadi keindahan, kebaikan, harapan orang tua untuk hidup dalam Tuhan. Tuhanlah yang menuntun nakku. Kalau ada yang perlu kamu tanyakan tentang hidup ini, ada orang tua Ndu di samping. Kamu terhubung dengan banyak orang yang mengasihi. Carilah Tuhan di dalam persekutuan GBKP ini khususnya. Kami semua ikut berduka. Kami semua ikut mendukung kamu supaya maju. Kami semua mengasihi kamu. Kami semuanya mendoakan kamu untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Masih kuliah kamu kan? Sudah kerja? Gaji pertama sama bapak dulu. Iya, itu kenangan ya. Kenangan atau juga belum, atau juga bagaimana kuban bapakku gitu ya. Ada banyak hal nakku. Salurkanlah itu, tanya Tuhan, dan semua itu menambah kebaikan. Tetap kamu semangat, kuat, dan menjadi perempuan yang hebat. Nandekaro yang tabah ya. Nandekaro yang ceria sekalipun ada air mata, sekalipun ada tantangan. Nandekaro terdepan, gitu kah? Nandekaro terdepan ya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan hidup kami banyak lika-likunya. Tapi satu bagian waktu yang telah kami persembahkan untuk menemani anak kami di sini di dalam melipur lara, melipur duka. Kiranya Tuhanlah yang memberikan ketenangan batin bagi anak kami ini dan memberikan kekuatan yang baru buat anak kami Tesalonika. Semua kami yang hadir saat ini adalah bagian dari kehidupan dia, bagian dari perjalanan waktu. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan anak kami ini. Kami sungguh mensyukuri dapat bertemu, mengenal secara sederhana tentang anak kami dan orang tuanya, saudaranya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, terlebih juga Ibu Nande Tesalonika. Tentu dia sangat kehilangan suaminya yang tercinta. Kiranya dalam kehilangan, kedukaan, Tuhan memberikan kekuatan melalui anak-anak yang mengasihi ibu, melalui anak-anak yang bertanggung jawab dalam hidup,
sehingga harapan dan kekuatan ibu dipulihkan dan dikuatkan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujurman pendeta kami. Selanjutnya, berikan kata pergegeh arah PJJ Nari, PJJ Korinti, Galatia ras Filipi, sekali tediskam, si mewakili kari PJJ Korinti. Sitik karena anak Tate Salonika, ia pelayan aktif di bagian song leader. Janah anak tenda penggordehin i C Bang Niaga ya anakku. Iya. Mari Korinti Filipi. Salam juah-juah manbanta krina. Kami jendanari PJJ, mewakili PJJ, ngatakan aku kami pun ikut turut berduka cita, turut sepenanggungan ibas kelausan orang tuanta. Jadi kami berharap dengan ini kami tambah semangat membuktikan kepada keluarga, kepada orang-orang bahwa apa yang ditinggalkan orang tua, didikan dari Bapak, bisa benar-benar kamu lakukan dan kamu buktikan. Mungkin beberapa hari ke depan kalau dibilang jangan terus bersedih, sepertinya tidak mungkin ya. Pasti rasa sedih itu akan semakin bertambah. Tapi itu adalah proses di mana kamu bisa sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan, mengikhlaskan kepergian Bapak dan orang tua, mama juga mungkin kamu harus tetap dukung, tetap support, karena yang paling merasa kehilangan itu kita sebagai anak merasa kehilangan, tapi yang paling itu mungkin mama ya, karena dia pasangan hidupnya gitu. Jadi kamu juga harus selalu mendukung mama, saling menguatkan. Kami juga seluruh anggota jemaat GPKP Yogyakarta selalu mendukung kamu, selalu mensupport kamu, membawa kamu dalam doa kami, hingga kamu bisa tetap kuat dan tetap bersabar bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Bujur ibas kami nari, Tuhan Yesus memberkati. Bujur gobaci kam kundul. Selanjutnya kata pergegeh ibas kategorial nari. Si pertama Saitun, enda mewakili Pertua Emeritus ta Bapak Roy Tarigan. Mamre, pengurus Mamre. Moria, pengurus Moria. Permata, pengurus Permata. KKR, pengurus KKR. Gobanci kam kulebay krinana. Permata, KKR, ayo Kak. Permata, Laura, mewakili Permata. Laura mewakili KKR. Permata sudah ada. Ibenakan kam lebih arah orang tua kami Saitun Nari. Maka lanjut kariku Mamre, Moria, seterusnya. Oke, bujur. Salam manbanta krina bagi peman khusus anak kami yang sedang berduka. Kami dari keluarga besar Saitun Yogyakarta
ikut berbelasungkawa keceda ate ibas kelausan orang Tuhan. Adik kata sirang ni kan aku ngawang sakit. Tapi uga apa pe idalani ida kerin. Kerinang pagi mentas arah dalan si dalan orang Tuhan. Hanya si lebih-lebihin. Tapi sebagai orang yang beriman, tetaplah kamu teguh di dalam iman, berpengharapan pada Tuhan. Supaya Tuhan yang memberikan kekuatan manbadu bagi keluarga anta Krina. Jadi kamera Zaitun Yogyakarta ikut berduka, ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bebas berkat orang Tuhan. Buat kami Siti firman Tuhan ibas Roma 14 ayat 7 bagi pekari walau. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita camkan itu mungkin kari baci berbanca ukurundu, ya berubah sehat. Jadi harapan kami jangan lupa berkomunikasi dengan mama yang tinggal di kampung. Sitak lagi kamu ngerana malam atin. Telepon kamu, mak ngokaman mak ngokaman mak tak kerabun karbentas suari. Uga apa pemalam atin. Endam sada kebanggaan pagi mandorang tua, ada anak ke mutak menghuni nantang orang tua anak. Sehat kerina keluarga anta, kampe tutus tendu dahi kendagindu di bata simasumasu. Bujur. Bujur, kami mewakili Mamre menanak kami Tesalonika. Turut berduka cita ibas kelawasan orang tua bapa sing kelengi di tengah jabu. Memang kematian adalah proses yang sangat sulit ya di dalam kehidupan. Apakah silaus orang yang kita kasihi ya, tapi secara iman kematian memang harus kita lalui ya. Jadi bali katakan Abang Dai iperlebih mungkin waktuna si berbeda-beda, tapi kerina kita ibas dunia dah pasti mengalami kematian ya. Hanya dua tokoh yang tidak melalui proses kematian di dalam Alkitab. Dia terangkat ke surga, Henok dan Elia ya. Jadi anak kami tetap kami kuat ya. Kamu sudah bekerja ya. Itu merupakan satu anugerah juga kepada Tuhan, semangat juga kepada orang tua. Jadi kamu dapat berkomunikasi dengan Nande ya. Bagi sekatakan Abang Dai ya, setiap hari untuk memberikan satu motivasi kepada orang tua ya.
Litsada Alkitab si berikan kami sesuai dengan gelar ndu. Sada Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesuai dengan namandu, kam kuat, ya. Bapak yakin, ya, kam sebagai anak si muda, ya, pasti kuat. Ya, sehat-sehat kam terus, ya, jalani pekerjaan du, sukses dalam karier du, bujur. Bujur, Mejuajuah Manbanta Krina, kami mewakili kategori Almoria. Kami ikut mengucapkan bela sungkawa untuk anak kami Tesalonika. Ibas Klausen Bapak Ta, jadi kami ikut merasakan apa yang kami rasakan, ya. Jadi kalau namanya orang tua, bapak kekelengan, apalagi anak perempuan biasanya dekat dengan bapak, ya nak. Tapi mungkin dalam hati Indu, kenapa harus saat ini gitu, ya, kayak kata pendeta, kalau orang tua itu, ya, kayaknya Adina minta la bias-bias. Jadi kapanpun waktunya orang tua itu dipanggil sama Tuhan, kita tidak akan pernah siap gitu. Jadi mungkin saat ini kamu masih lajang gitu, ya. Tapi walaupun sudah berumah tangga, walaupun sudah punya anak, namanya kepergian orang tua itu tetap kita tidak pernah siap gitu. Karena ningen pe orang tua ingan ta ergani-gani gitu. Jadi tapi pesan arah kami agar kami tetap kuatlah bagi. Jadi berduka itu pasti berduka, namanya kehilangan gitu, kehilangan sosok ayah yang selama ini kita cintai, kita dekat gitu. Pasti berduka, tapi berduka itu tetap pengendesman Tuhan. Jadi dimana kamu merasakan saat-saat duka, saat-saat kesepian, tedah ate, pengendeslah kaman Tuhan, totolah man Tuhan bagi. Jadi semua akan terlewati. Jadi hanya waktu yang bisa menyembuhkan gitu. Jadi apapun kedepannya tidak perlu terlalu dipikirkan gitu, ya nak. Jadi KIP si terjadi atas kehendak Tuhan, berarti sudah disiapkan Tuhan juga yang terbaik ke depannya untuk Tesalonika gitu. Jadi tetaplah kamu aktif di Permata, di PJJ juga. Jadi itu akan menghilangkan rasa duka secara perlahan. Jadi kamu akan tetap kuat, dan pesan Bapak Tandai, tetaplah berkomunikasi dengan Mama Ikuta bagi. Jadi kam sada keluarga saling menguatkanlah gitu. Jadi jangan berduka sendiri. Itu aja pesan dari kami Moria. Bujur. Oke, shalom orang tua kami dan Kak Tessa. Jadi kami dari mewakili Permata mengucapkan turut berduka cita. Kami juga dari Permata sama kayak pesan-pesan dari orang tua kita juga, nggak ada yang mau mendengar kata kematian. Apalagi kita anak perempuan, pasti bapak itu cinta pertama kita. Tapi ada mama
di mana mama kehilangan teman hidupnya kayak gitu. Dan Kak Tessa sebagai anak perempuan sendiri kayak gitu kan, mama pasti butuh Kak Tessa sebagai teman curhatnya kayak gitu. Jadi kayak kata Bapak tadi juga, jangan lupa terus telepon Mama karena Mama juga butuh support dari Kak Tessa. Kalau Kak Tessa merasa kesepian, banyak kami di sini keluarga Andu, ada teman-teman Andu Permata, ada orang tua Andu juga. Jadi tetap kami datang ke gereja ini, aktif kami di Permata, sama-sama kita di sini. Jadi supaya kami juga bisa melewati kesendirian ini dan sukses juga untuk pekerjaan Andu. Jadi bujur. Shalom orang tua kami dan Kak Tessa, kami dari KKR juga turut berduka cita tentunya hal yang tidak bisa dihindari juga. Semoga Kak Tessa tetap kuat Kak, seperti yang dibilang orang tua kami dan kakak-kakak Permata tadi, bahwasannya tetap kamu ke gereja, tetap kamu berpelayanan juga biar kamu gak rasa kesepian juga, dan tetap juga kamu tetap menghubungi Mama biar Mama juga gak kesepian seperti itu. Mungkin itu dari kami dari KKR Bujur. Ya, Bujur Man Baduk Rina, Gobanci Kam Kundul. Selanjutnya, mari rendeka kita KEE nomor 176 ayat 1 dan 2. KEE nomor 176 ayat 1 dan 2. Ibas toto ku belaskan seman bandu Tuhanku, ajar aku langalokan si mahuli akabdu. Pertontonku bagi Yesus sang abaski nisrana, lebu peratenku Bapa, peratendu jadilah. Saja si mahuli ibas perbahanan du, bahan aku lani bagi ngalokan bas geluku. Selanjutnya, kata pergegeh ibas BPMR Majelis si mewakili kari pertua Bapak Azriel, tapi kerina kita pertua diaken emeritus kulebe kita. Cek.
Mari Bang Pertua Bapak Ray. Ya, si benaken. Shalom, mujojo aman banta krina. Ya, bujur di bas kesempatan enda kami mewakili berikan kata pergegeh man kekelengan ta agi entah pe anak ta Tesalonika berusur bakti ibas perwakilan BPMR Majelis Pendeta Pertodiakan Rasa Debana. Bagi pe bujur nintaman Tuhan di bas kesempatan enda banci dengan kita dalamkan ibadah ngapul-ngapuli man kekelengan tenda gelah ia pe lampas terapul. Bagi pe bas kesempatan enda kami mengucapkan turut berduka cita ibas kelausan Bapak terkasih ke pangkuan Tuhan Yesus. Ibas kesempatan yang dapat dibacakan kami ayat Alkitab guna kata pergegeh man agin tapi anak ta dibuat kami ibas Mazmur 34 ayat 10 siwa agenda bacakan kami secara bahasa Indonesia. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat Alkitab ini semoga dapat memberikan kekuatan untuk adik kami Tesalonika. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ini menjelaskan Tuhan dekat kepada kita yang remuk hati dan menyelamatkan orang yang patah semangat ataupun yang lagi berduka, sedih dan sebagainya. Dalam kalimat ini kita dapat menemukan penghiburan dan harapan ketika kita merasa terjatuh dan merasa tidak berdaya. Hal ini semoga bisa menjadi menghibur ataupun mengetahui bahwa kita tidak perlu merasa sendirian saat menghadapi keadaan duka cita ataupun dalam kesedihan. Memang kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita bisa terasa hancur dan tidak ada yang bisa memahami apa yang kita rasakan. Tapi ayat Alkitab ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, siap untuk memulihkan dan menghibur kita. Dan juga dari awal tadi sudah kami mendengarkan kata penghiburan dari beberapa kategorial dan juga pengurus PJJ, kiranya itu juga memberikan kata penghiburan dan pengapul, dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kami. Nanti titip salam untuk abang-abang Du dan juga orang tua terkasih Mamak di kampung, agar Tuhan Yesus memberkati kami. Ingat juga masa-masa kunjungan diakonnya, kalau nggak salah tahun berapa itu yang kamu operasi di rumah sakit? Tahun 2024 ya. Itu masih ku ingat betul itu. Datang juga orang tua terkasih Mama. Artinya abang mau ingatkan sini, tetap juga kamu komunikasi ke Mama, kasih dukungan, semangat. Karena waktu itu tim diakonnya datang ya, bersama-sama kita berdoa di rumah sakit itu. Kamu sewaktu operasi Mama juga datang. Emlah artinya kekelengan orang tua yang luar biasa mankam bagi kami. Jadi harapan kami tetap saling komunikasi, saling menguatkan kam Mama Du bagi abang-abang Du. Jadi enda banci berikan kami kata pergegeh ibas majelis BPMR, kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk kedepannya dan juga pekerjaan Du di Jogja. Masih kerja ya di Jogja ya, tetap semangat. Begitu juga semangat pelayanan Du di tim MMS ibas katakan dari simbawa acara. Memang luar biasa bagi kami anda tim MMS, ia melayani ibas song leader ya, jadi tetap menyala bagi Nina Pendeta Tandai, tetap menyala bas pelayanan. Amin nape ibas keadaan duka, ibas sedih, ingatlah ayat kitab si bacakan kami anda, gelah kita tetap berpengendes mandi batas saja. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita ke depannya. Amin. Bujur. Langsung dilanjutkan tali kasih dari gereja kita. Anak kami Tesa, kami mewakili dari Diakonia
ikut berduka cita atas meninggalnya Bapak. Tentu banyak kenangan yang kami rasakan mungkin tidak akan terulang lagi, dan itu akan menjadi kesedihan tersendiri bagi kami. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kita dan akan selalu menyertai, memberkati Tessa dalam segala hal. Ada satu ayat penghiburan dari Yesaya 41 ayat 10. Karena itu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Jadi untuk selanjutnya semoga hanya ada ucapan syukur dan kemuliaan Tuhan saja yang ada. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ini ada sedikit tali kasih dari diakonia. Semoga menjadi penghiburan juga bagi Tessa. Kami tidak bisa berbuat banyak selain dukungan doa. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai setiap langkah Tessa. Tuhan memberkati ya. Gobanci kamu kundul. Selanjutnya eme ngampuranan arah keluarga anak ta Tesalonika berusur bakti. Waktu ipersilakan kami. Iting aja, suruh iting aja. Man pendeta, pertua diaken, kam krina perwakilan ibas sektor PJJ Nari, bagi ibas kam krina kategorial, singgo mereken kata pergegeh, man anak kami Tesalonika berusur bakti, erkite-kiteken tanggal 16 Desember, Bapa sini kelengi nggondahi Tuhan. Maka ibas kesempatan enda ngatakan bujur kami man badu janah ibas kata-kata pergegeh si ibrekendu man anak kami, maka dibata si megiken sakrina anak kami tetap kuat, semangat ia ibas melayani, semangat ia ibas dahiken dahinna si inggo ibreken Tuhan. Bagi orang tua si tading i bulan baru turang Tesalonika lid 2 gelah krina megegeh ndalani kegeluhan nenda sebab siteh arah kematen kita jumpa ras di bata. Kami ibas keluarga Nari ngatakan buwe bujur man bandu di bata si ersi mulih man bandu krina bujur. Tuhan memberkati. Entah tambah Hindu dengan aku. Bujur ningkuman orang tua, bapak, mama, abang, kakak-kakak, si lid ibas waris sesenda enda bujur atas kepedulian kerina orang tua kami, bera-bera ketotokan gelah kerina orang tua panjang umur, sehat-sehat, warenda ras keduna tiap warina tetap ipas-pasu Tuhan kita kerina bujur. Gobanci kam kundul. Guna tetap mempegegehi anak ta Tesalonika, rende kita sekali nari, Tuhan selalu menolongku.
Bujur, doa penutup Man Abang Pertua Emeritus Bapak Anjeli Bangun. Ya, jadi sopesi tutup lalu doa man anak kami. Inilah kebersamaan kita anakku di bas gereja anta, maka Krina Sirhenda merasa sepenanggungan atas apa yang kamu alami. Jadi ulah kam biar entah kailit kebutuhan du, jelit bulang du, jelit bapandu, nandendu, bibindu, pengkilandu Krina, teman-teman du, senina turangdu, ras Krina kami siap untuk mendukung ibas kai si butuhan du. Jadi ulah kam biar aku, ya siap menjuah-juah kam, Tuhan senantiasa memberkati. Mari dage si tutup perjumpaan ta, ras si totoken anak tenda, ras keluarga besar Krina gelah tetap megegeh ibas pasu-pasu Tuhan, ibas orang tua ngolben nadingkan kita, artoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, reh kami ciger warinda kuada pada pendung ngatakan bujur Tuhan, ibas uga pape dampar kegeluhan kami, tetap gejapkan kami kelengati Tuhan simpar kubas kegeluhan kami. Ibas kesempatan ini dapat katakan kami bujur ida ndai ngoi benakan kami kebaktin guna nehken kata apul-apul kata pergegeh nangdangi anak kekelengan kami tesa berusur bakti ija piga waktu berlalu singgo lewat Tuhan orang tua sine kelengi bapa tengah-tengah jabu ngolben menghadap nandangi kam tuh ibas sebagian darupana berduka Krina keluarga besar rikut pe kami perpulungan GBKP Runggun Jog Jakarta Indah. Ya maka Tuhan ibas wari dan dai ngorsada arih kami Krina guna nehken kata apul-apul kata pergeh nandangi kekelang kami indah alusada pengharapan Tuhan si masu-masu maka kain dai ngiswisahkan kami tuhu-tuhu enda banci ngasup anak kekelang kami indah ngalo-ngalosa janah ibas waktu-waktu kemudian hari yarapkan kata pergegeh sibas kamnari Tuhan dage si hadir tengah-tengah keluarga besar orang tua nande abang-abang bagi peras anak kekelangan kami indah ya maka kam dage serdahin Tuhan kam dage si masu-masu Krina kekelangan kami indah sada keluarga ibas bapa tengah-tengah jabu lanai rumah berekendu tetap gegeh ngasupan manbana guna banci saling mengasihi saling mendukung saling mendoakan antara anak ras orang tua entah pe nande sirasia genduari bagi peman kami Krina jemaat GBKP Runggun Jakarta Indah persada tetap ukur kami gelah lu bagi saling mendukung kami ibas sebagian darupana saling mendoakan kami gelah lu bagi tridah persadaan kami di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Jakarta Indah pendahin anak kekelengan kami desa indah pindas kami kubastan Tuhan kam si masu-masu dalanina pendahin naras kegeluhunna bagi biasa jenar arah kegeluhunna terpuji termulia gelar Tuhan kami kirina kami pesinggo ambil bagian ibas sempatan indah pasu-pasu kami Krina berikan kesehatan sempurna man kami Krina gelah ibas wari-wari sireh pe tetap kami bisa saling mendukung saling mengasihi saling mendoakan gelah lu bagi tridah sekali nari persadaan kami tengah-tengah GBKP Runggun Jakarta Indah ya maka sekenario Tuhan mulih kami kuingan kami skala-skala pasu-pasu nu perdalan kami seh kami tujuan kami di bas mejua-jua ibas kami ngelewati wari-wari kami pe Tuhan mereka gegeh ngasupan dalankan kami singana tendu terpuji gelar Tuhan ibas kegeluhan kami indah kami Tuhan bujuring kami reh kami manbandur kelangkan anak Yesus Kristus singgo ngajari kita krinar toto bagi singgo ajari Tuhan Yesus man murid-muridna ninta dagi ras-ras o Bapa kami sini surga gelarandu ipobadia min rehmin kira jandu selamin perhatian ibas doni enda bagi ini surga berikan man kami akan cukup waris na enda alami salah kami bagi alami kami salah kalak kempak kami olamin kami Bapa kami kubas percobaan tapi ulangilah kami dur silat nari sebab kam kap simada kini rajaan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna amin. Bujur man pertua emeritus kami jadi endam acara ta ibas warisi senda enda ngatakan bujur kalau kami man bandu Krina janah lit
kata si salah, mohon maaf kalau kami krina. Jadi endam nakku si bahan gereja ta nangdangi kam berakam terapul, tetap megegeh, tetap sehat, dibatasi masu-masu. Jadi keluarga cinder kam i depan gelah banci isalami. Untuk ngomong berikutnya, pagi lead acara ku rumah sakit Hidayatullah untuk Risya Sihombing jam 4. Maka krina kita perwakilan banci si utus. Jana ndai bas momo maka keluarga Bapak Beta i adakan madukismo. Tapi setelah ijumpai nande kami enda jadina i gereja. Maka radurkah kita pagi krina lah banci kita saling pegegehi. Untuk keluarga Bapak Beta jam 7 berngi i gereja. Untuk Risya Sihombing jam 4 di rumah sakit Hidayatullah. Bujur.